Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Nabza dengan NIM 0306212167. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, Istanbul 2021. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan mengenai materi budaya organisasi dan juga faktor-faktor yang menyebabkan organisasi. Nah, budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu organisasi dan membentuk cara anggotanya berinteraksi dan bekerja. Budaya ini memengaruhi perilaku, keputusan, dan hubungan di dalam organisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi itu yang pertama, sejarah dan tradisi. Pengalaman masa lalu dan tradisi yang telah dibangun dalam organisasi sangat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku setiap anggota daripada organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Gaya dan nilai-nilai kepemimpinan berperan penting dalam membentuk budaya. Pemimpin yang mengedepankan nilai tertentu akan menularkannya kepada anggotanya. Selanjutnya yang ketiga, struktur organisasi. Bagaimana organisasi diatur? Apakah hierarkis atau datar dapat mempengaruhi cara komunikasi dan interaksi antar anggota. Yang keempat itu komunikasi. Saluran komunikasi dan cara informasi disampaikan di dalam organisasi berdampak pada transparansi dan keterbukaan. Selanjutnya yang kelima, yaitu nilai-nilai bersama. Keyakinan dan nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi membentuk dasar budaya. Selanjutnya yang keenam, lingkungan eksternal atau lingkungan dari luar. Faktor eksternal seperti pasar, regulasi, dan budaya masyarakat sekitar juga dapat mempengaruhi budaya dari organisasi. Yang selanjutnya yang ketujuh, proses rekrutmen dan seleksi. Nah, individu yang dipekerjakan akan membawa nilai dan sikap mereka sendiri yang dapat memperkuat dan mengubah budaya yang ada. Yang kedelapan, penghargaan dan pengakuan. Sistem penghargaan yang ada akan mempengaruhi perilaku yang dianggap penting oleh organisasi. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, perubahan dan inovasi. Nah, respons organisasi terhadap perubahan dan inovasi dapat menciptakan budaya yang lebih adaptif dan konservatif. Nah, pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja, loyalitas karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sebaliknya, jika budaya yang buruk dapat menghambat pertumbuhan dan menciptakan konflik dalam organisasi. Mengelola dan memahami budaya organisasi adalah kunci untuk mencapai tujuan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua anggota. Selanjutnya di kelas tadi kami membahas tentang bagaimana budaya organisasi. Kami dapat tugas dari Bapak yaitu tentang bagaimana budaya organisasi Muhammadiyah. Nah, budaya Muhammadiyah berdasarkan teori sains yaitu yang pertama artefak. Artefak Muhammadiyah mencerminkan visi sosial keagamaan yang kuat dengan amal usaha sebagai simbol nyata dari kontribusi mereka dalam pendidikan.
kesehatan, dan juga kemanusiaan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai Islam berkemajuan, amal ma'ruf, nahi mungkar, ijtihad, dan kepedulian sosial sangat jelas dikomunikasikan dan diinternalisasi oleh anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi bahwa Islam adalah pedoman hidup yang menyeluruh. Pentingnya pemurnian ajaran, keseimbangan dunia dan akhirat, serta kesetaraan dalam umat menjadi fondasi mendasar bagi seluruh aktivitas dan keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah. Nah, terlihat bahwa Muhammadiyah memiliki budaya organisasi yang kuat yang dibentuk oleh keyakinan mendalam terhadap nilai-nilai Islam serta komitmen terhadap pemurnian dan pembaruan ajaran Islam. Asumsi dasar yang dipegang organisasi ini memberikan kerangka bagi seluruh aktivitasnya, mulai dari amal usaha hingga pengembangan sosial. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.